ini kita sudah masuk minggu ke-10 dari tema Animal of the Bible. Hari ini kita akan belajar tentang binatang camel, yaitu unta. Blip. Kita juga akan belajar untuk selalu nothing is more important than following Jesus. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan firman Tuhan yang kalian dengar. Ayo kids, yay! Come on kids! I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yuk adik-adik semuanya, kita mau lompat. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jalan! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Lompat! serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Hey! jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta siapa? Serta Yesus selamanya. Yeay! Serta Yesus selamanya. Ayo kids! Come on! When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. And will lead me to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, It it's all all belongs to you. no dancing out. You're almighty and No powerful, 'cause it all belongs to you. yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, It it's all belongs to you. no resting up. You're almighty and you're powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Nobody can say no. Nobody can say no. Nobody can say no. I can! Woo!
Son. Cek 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 cek. Son. Cek 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 cek. Son. Cek 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 cek. Hush, Iya. sini. Kamu mau tahu cerita lucu nggak? Apa tuh? Gini loh. Kamu tahu si Cecil? Cecil si marmut? Bukan, Om. Itu loh, si Onta. Oh, si Onta. Iya. Kenapa dia? Nih, dengerin. Dia baru dengar dari seseorang. Kalau Tuhan Yesus lagi bercerita bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga gitu loh. Oh, no. Terus, tau nggak yang lucunya lagi? Dia suruh si Monty, si monyet, Ngapain? itu suruh cari jarum. Ah, udah ketemu nih jarumnya nih. Nah, si Cecil masuk, cobain kepalanya. Masuk. Kakinya. Masuk. Berhasil nggak? Cangkut. Oh, no. Lagian, Cecilia ngapain sih? Mau buktiin apa sih? Error dia. Sebenarnya mah itu harusnya dia dipahami dulu kalau perkataan Tuhan Yesus itu seperti apa gitu loh. Jadi kan sebenarnya onta itu kan susah masuk lubang jarum. Jadi intinya Tuhan Yesus itu mau ngomong kalau seseorang itu yang kaya itu susah masuk surga kalau dia mengasihi kekayaannya daripada Tuhan gitu loh. Now I got it. Nah, jadi kayaknya Tuhan Yesus itu mau ngomong gini. Nah, kamu pilih mana? Tuhan atau kekayaan? Nah, mau kenal sama Tuhan Yesus atau kekayaan gitu loh. Sebenarnya Tuhan tuh mau ngomong itu sebenarnya. Oh, gitu. Si Cecil tuh langsung panas gitu loh. Jadi langsung, cari si Monty langsung suruh cari jarum. Oh, no. Oh, iya. Oh, berarti siapa tadi namanya? Cecil ya? Cecil itu berarti salah arti dong. Iya, dia salah pengertian, dia keburu panas dulu, langsung cari-cari jarum gitu loh. Oh. Nah, makanya kita harus lebih mengenal Tuhan daripada itu loh gitu. Karena Absolutely. Iya. Jadi uang dan barang pasti kita tinggalkan di dunia ini. Betul. Karena hanya sedikit yang bisa masuk surga. Betul. Jadi kita lebih memilih untuk mengenal Tuhan daripada mengejar harta di dunia. Oh, gitu. yes. Oh no. Loh, kebalik. Jangan kasih tahu Cecil. Kenapa? Nanti dia coba lagi. Oh no. Oh, yes. Kalau gitu, kita diam-diam aja ya. Si Cecil kasih tahunya. Jangan kasih tahu. Oh no. Oh, yes. Oh no. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan
drama Tuhan, dan kami mau belajar dari firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hidup kami Tuhan untuk mengikuti Yesus Tuhan. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Biar hati-Mu disukakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami buka hati kami untuk menerima setiap benih firman itu Tuhan. Biar kami lakukan Tuhan. Biar kami hidupi Tuhan setiap firman itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Halo adik-adik iKids, ketemu lagi bersama Miss Jenny yang akan membawakan cerita Alkitab untuk kalian semuanya. Sekalian pasti penasaran kan binatang apa yang ada di dalam cerita kita kali ini? Coba kalian tebak ya. Cluenya adalah binatang ini banyak ditemukan di gurun. Ia dapat ditunggangi oleh manusia. Ia juga dapat membawa barang. Ia memiliki punduk. Ada yang tahu nggak binatang apakah dia? Ya, unta. Nah, siapa yang tahu suara unta seperti apa? Yuk, kita dengarkan dulu suaranya sama-sama ya. Wah, seperti itu suaranya adik-adik. Sekarang kita coba tirukan suara unta ya. 1, 2, 3. Blup, blup. Begitu suaranya adik-adik. Yuk kita coba sekali lagi ya. Nah, sekarang adik-adik saja di rumah yang menirukannya ya. Kak Jenny mau dengar. Siap? 1, 2, 3. Oke. Nah, seperti biasa ya adik-adik. Kalau Miss Jenny katakan kata-kata unta, kalian tirukan suaranya ya. Kita coba dulu. Unta. Unta. Sekali lagi ya. Unta. Oke, good job adik-adik. Cerita Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya. Ajak juga papa mama kalian untuk membacanya bersama-sama ya. Pada suatu hari, ketika Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, tiba-tiba ada seorang pemuda yang kaya raya menghampiri Yesus. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang gini, "Guru yang baik, gimana caranya supaya saya bisa masuk surga bersama-sama dengan guru?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Kenapa kamu memanggil saya guru yang baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus melakukan perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu pemuda itu menjawab, "Saya sudah melakukan semuanya itu, guru." Lalu Yesus melihat kepada anak muda itu dan dia berkata, "Kalau kamu hendak sempurna, pergilah dan jualah semua milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari lagi dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, ia menjadi sedih karena hartanya sangat banyak. Dan ia gak mau kehilangan hartanya. Lalu pergilah ia dengan sedih hati. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta
masuk melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, orang muda itu sedih karena ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada mengikut dan mengenal Dia. Uang, harta, mobil mewah, rumah mewah, perhiasan, semuanya akan hancur. Tuhan Yesus jauh lebih penting dan berharga daripada itu semua. Adik-adik ingat ya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih penting daripada hubungan kita dan pengenalan kita pada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Miss Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. iKids, yeay! Adik-adik, siapa yang pernah naik unta di kebun binatang? Wah, sebagian ada yang udah pernah naik unta ya. Nah adik-adik, unta itu adalah binatang yang sangat luar biasa. Ia sangat besar dan kuat. Ia dapat membantu pekerjaan manusia. Ia dapat dikendarai dan juga ia dapat membawa barang yang banyak. Dan yang lebih hebatnya lagi, ia dapat menahan haus untuk waktu yang lama. Di punggungnya terdapat punduk. Nah, punduk itu adalah tempat ia menyimpan cadangan air. Jadi ketika seekor unta minum air, ia akan minum sangat banyak. Lalu ia dapat berjalan tanpa kehausan dengan jarak yang sangat jauh adik-adik. Makanya ia sangat cocok untuk melintasi padang gurun. Namun begitu, unta tidak dapat berlari dengan cepat seperti kuda. Ia bergerak lebih lambat daripada kuda karena ukurannya yang besar adik-adik. Nah, ngomong-ngomong ukurannya yang besar, hari ini dalam cerita Alkitab kita, Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hah? Masa iya seekor unta yang besar dapat masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil? Itu pasti mustahil adik-adik. Ya, itu mustahil. Itu berarti Tuhan Yesus berkata, lebih mustahil bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Hah? Jadi orang kaya nggak bisa masuk kerajaan surga adik-adik? Hah? Terus apakah kita nggak boleh jadi orang kaya? Apa betul begitu adik-adik? Tentu bukan begitu adik-adik. Tuhan Yesus juga mau kita untuk memiliki uang. Ia kan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengelola uang supaya kita dapat hidup cukup dan dapat memberi untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus juga mau kita untuk memiliki tempat tinggal. Ia kan mengajarkan kepada kita supaya kita mau memberi tumpangan buat orang lain. Tuhan Yesus juga mau kita untuk memiliki makanan. Ia mengajarkan kepada kita untuk memberi makan orang yang membutuhkan. Nah, dalam cerita Alkitab kita hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kalau uang itu bukan segalanya. Uang itu dan segala kepunyaan kita itu sebetulnya bukanlah milik kita adik-adik. Semuanya itu adalah milik Tuhan yang Ia percayakan kepada kita untuk kita kelola supaya menjadi berkat bagi kehidupan kita dan juga sesama. Tuhan percayakan kepada kita uang dan kekayaan supaya kita menjadi orang-orang yang murah hati dan dapat memberi untuk memberkati orang lain. Kita dapat menjadi murah hati dan memberi sebagian dari milik kita untuk memberkati orang lain. Karena kita tahu semuanya itu adalah milik Tuhan dan bukan kepunyaan kita adik-adik. Jadi, kita tidak boleh menjadikan uang dan harta sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus harus menjadi yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Uang, harta, dan kepunyaan kita itu semuanya akan hancur adik-adik. Tapi Tuhan Yesus itu kekal untuk selamanya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih berharga daripada hubungan kita dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. God is the greatest treasure. Katakan sama-sama bareng kakak ya. 1, 2, 3. God is the greatest treasure. Good job adik-adik. Nah adik-adik,
Ketika kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh harta dan kemuliaan yang kekal di surga adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Kau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menempatkan Engkau sebagai yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kami. Melebihi segalanya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu tolong setiap adik-adik di rumah untuk dapat memprioritaskan Engkau Tuhan. Menempatkan Engkau sebagai satu-satunya yang terutama, yang paling berharga di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan setiap adik-adik di rumah ke dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan. Masih di seri yang sama, Animal of the Bible. Kita mau belajar dari binatang yang lain yang pastinya lebih seru lagi. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye adik-adik. Hai kids. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.